Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tidak terasa, waktu begitu cepat berlalu dan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan berlalu sudah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka karena tidak diampuni dosanya oleh Allah di bulan Ramadan, sebagaimana doa yang disebutkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Salah seorang salaf ulama berkata, barang siapa yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosanya di bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, memohonlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Dia menerima semua amal kebaikan kita di bulan yang penuh berkah ini dan mengabulkan doa serta permohonan kita kepadanya. Sebagaimana sebelum bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati yang penuh keimanan dan pengharapan akan ridhonya. Imam Mu'alla bin Al-Fadl berkata, dulunya para salaf berdoa kepada Allah Ta'ala selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa selama 6 bulan berikutnya agar semua amal yang mereka lakukan di bulan tersebut diterima. Lalu muncul satu pertanyaan besar dengan sendirinya. Apa yang ada dalam diri kita setelah bulan Ramadan berlalu? Bekas-bekas kebaikan apa yang ada di dalam diri kita setelah keluar dari madrasah bulan puasa? Apakah bekas-bekas tersebut hilang setelah puasa Ramadan berlalu? Apakah semua amal-amal yang pernah kita lakukan di bulan tersebut pudar setelah puasa berakhir? Jawabannya ada pada kisah berikut ini. Imam Bishr bin Al-Haris Al-Hafi pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin dan bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang sangat buruk karena tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan. Hamba Allah yang saleh adalah orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah dalam setahun penuh. Demi Allah, inilah hamba Allah yang sejati, yang selalu menjadi hambanya di setiap waktu dan tempat, bukan di tempat dan waktu tertentu. Imam Ash-Shibli pernah ditanya, mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka beliau menjawab, jadilah kalian seorang Rabbani, yaitu orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di setiap waktu dan tempat. Dan janganlah kamu menjadi seorang Sya'bani, yaitu orang yang hanya rajin beribadah kepada Allah di bulan Sya'ban dan bulan-bulan tertentu lainnya. Maka sebagaimana kita membutuhkan rahmat Allah di bulan Ramadan, bukankah kita juga membutuhkan rahmat Allah di bulan-bulan lainnya? Bukankah kita termasuk firman-Nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Yang artinya, hai manusia, kita semua butuh kepada rahmat Allah dan Dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Quran Surah Fatir ayat 15. Inilah makna istiqomah yang sesungguhnya, pertanda diterimanya amal saleh seorang hamba. Imam Ibnu Rajab berkata, sesungguhnya jika Dia Allah menerima amal saleh seorang hamba, maka Ia akan memberinya taufik untuk berbuat baik setelahnya. Sebagaimana ucapan salah seorang salaf, ganjaran orang yang berbuat baik adalah taufik dari Allah untuk melakukan perbuatan baik selanjutnya. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan baik, kemudian ia melakukan amal kebaikan setelahnya, maka itu pertanda diterimanya amal kebaikan yang pertama. Dan barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan kemudian ia mengerjakan amal keburukan setelahnya, maka itu pertanda ditolaknya amal kebaikannya tersebut. Oleh karena itulah Allah Ta'ala mensyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal yang keutamaannya sangat besar
yaitu menjadikan bulan Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya seperti puasa setahun penuh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia mengikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama seperti berpuasa setahun penuh. Di samping itu juga, untuk tujuan memenuhi keinginan hamba-hambanya yang saleh dan selalu rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan puasa dan ibadah-ibadah lainnya, karena mereka adalah orang-orang yang merasa gembira dengan mengerjakan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berpuasa akan merasakan 2 kegembiraan besar, kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika dia bertemu Allah. Inilah bentuk amal kebaikan yang paling dicintai Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal ibadah yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amal yang paling terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengerjakan suatu amal kebaikan, maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menetapinya. Inilah makna istiqomah setelah bulan Ramadan, pertanda diterimanya amal kebaikan kita di bulan yang penuh berkah itu. Maka silahkan menilai diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung karena diterima amal kebaikannya atau malah sebaliknya. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhirun da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.